Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfi Lailun Fari, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Brayum Blandong, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6, materi peduli lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa kok tidak masuk? Gak tahu. Sakit? Oh ya, kita doakan biar cepat sembuh ya Mas Junanya. Biar bisa ikut belajar bersama kita lagi. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kakak-kakak, hari ini kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang takdir, kemudian peduli lingkungan yang pertama, sekarang kita belajar peduli lingkungan yang kedua. Tapi sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mbak Zara, ketua kelasnya? Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, maka kita ice breaking dahulu. Kita ice breakingnya hari ini menyanyi, ya. Oke, terima kasih. Bu Nufi mau bercerita, tolong dengarkan ya. Di sebuah sekolah ada seorang siswa bernama Arif. Arif berjalan kaki menuju ke sekolah. Dan dia selalu membawa bekal dan kotak makan yang bisa digunakan kembali. Suatu hari dia melihat temannya Rina membuang plastik bekas minuman sembarangan di halaman sekolah. Arif pun menegur Rina dengan lembut, mengajaknya membuang sampah di tempatnya. Arif berkata, "Tahukah kamu Rina, kalau sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan. Padahal menjaga lingkungan itu penting agar kita tetap sehat dan nyaman belajar di sekolah. Yuk kita mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya." Rina pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih Arif, aku jadi paham kalau peduli lingkungan itu penting. Besok aku akan membawa botol minum makanan sendiri seperti kamu." Pertanyaannya adalah, mengapa Arif mengajak Rina untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya? Agar? Ya,
agar bersih. Kemudian, apa manfaat yang bisa kita rasakan jika semua siswa sekolah peduli terhadap lingkungan? Apa yang dirasakan? Lingkungan bersih, nyaman, kalau asri. Kemudian kalau banyak sampah itu menimbulkan apa? Iya, nyamuk, menimbulkan bau yang tidak sedap. Bagaimana cara sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Cara yang sederhana yang kami lakukan untuk menjaga lingkungan apa? Membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, menyapu halaman sekolah, dan lain-lain. Jika kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan, apa yang kamu lakukan? Menegurnya, pinter. Kemudian, menurutmu mengapa sikap peduli terhadap lingkungan penting untuk masa depan kita? Agar apa? Agar bumi kita sehat, agar kita juga lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Karena bumi itu Kak, sebenarnya zaman dulu itu dingin. Karena kita itu sering melakukan global warming, maka bumi itu menjadi panas. Seperti itu. Nah, cerita tadi itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti sampean mampu menjelaskan manfaat menjaga lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan tata cara kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, mampu menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan di sekolah. Dan yang terakhir, sampai nanti mampu membuat sebuah karya, gambar, poster dengan ajakan peduli lingkungan. Karena metode pembelajaran kita adalah PJBL. Jadi sampean harus membuat sebuah karya tentang ajakan peduli lingkungan. Kemudian manfaat menjaga lingkungan. Tapi sebelum Bu Nurfi menjelaskan, Bu Nurfi akan memberikan 5 pertanyaan yang harus dijawab bersama-sama. Ada 5 pertanyaan. Di sini kan ada 5 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan 1 pertanyaan. Pertanyaan pertama kita tunjukkan kepada kelompoknya Mbak Zalfa. Kita spin dulu ya. Sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik disebut lingkungan Biotik. Oke, betul jawabannya. Ini tepuk tangan. Pertanyaan kedua ditunjukkan kepada kelompoknya Mas Zaki. Siap? Siap. Alam semesta yang terbentang luas diciptakan oleh Allah disebut Lingkungan. Iya, betul. Selanjutnya kelompoknya Mbak Luna dan kawan-kawan. Siap ya? Kita harus membuang sampah pada Tempatnya. betul. Kelompok selanjutnya kelompoknya Mbak Zaria. Mbak Zara, are you ready? Ready. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jika kita sering membuang sampah ke sungai akan menyebabkan Baik. Oke, betul jawabannya. Kelompok yang terakhir kelompoknya Mbak Mela. Gak apa-apa ya, terakhir. Tidak bisa memilih tapi tetap di spin. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi Udara. Oke, betul. Tadi 5 pertanyaan berhasil sampai jawab semuanya dengan sempurna. Beri tepuk tangan bagi kita semuanya. Berarti sampai sudah begitu memahami tentang menjaga lingkungan. Jadi manfaatnya menjaga lingkungan adalah sebagai sumber makanan, mineral, memberikan kemudahan dan bantuan kepada kehidupan manusia, menambah penghasilan bagi manusia, menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian selanjutnya yaitu dalil tentang manusia harus menjaga lingkungan.
wala tufsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah jatuh dengan saib. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Artinya, jika sampai menjaga lingkungan, maka Allah juga akan menyayangi sampean. Tapi apabila sampean tidak menjaga lingkungan, maka Allah juga tidak akan memberikan rahmat buat sampean. Contohnya apa? Kalau sampean itu sering membuang sampah di sungai kemudian banjir, itu bukan salahnya Allah, tapi salahnya sampean sendiri. Selanjutnya yaitu sikap peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan. Yang kedua, melakukan pengolahan tanah dengan baik. Yang ketiga, melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik. Jadi sampah itu sebenarnya tidak boleh dibakar. Ya, kalau dibakar menimbulkan namanya polusi udara. Apalagi kalau sampahnya itu berbahan kimia. Contohnya, sampean punya pembersih lantai, kemudian atau pembersih WC, masih ada sisanya sedikit, kemudian sampean bakar, bisa jadi tuh bisa meledak. Jadi memang harus berhati-hati. Kemudian yang keempat, menggunakan bahan hasil produksi ramah lingkungan, seperti yang kita lakukan kemarin, menyablon kaos. Kemudian yang kelima, melakukan penghijauan dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan. Menjaga lingkungan di sekolah. Yang pertama, berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Tidak membuang sampah, membawa botol dan sendiri, menyiram. Dan yang terakhir adalah mendaur ulang karya daripada sampah daripada dibuang atau dibakar. Selanjutnya, tugas kakak hari ini adalah membuat karya. Buatlah karya dengan kelompok, boleh berupa poster, digital, presentasi digital, video atau lagu, terserah sampean. Tapi nanti sebelum itu tolong diisi di sini sampean mau membuat apa. Oke? Sudah selesai buat rincian kontennya atau karyanya? Berarti sampean setelah ini membuat karya atau konten terserah, bisa di kelas, bisa di luar. Bu Nurfi kasih waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit ya, sama editnya. Nanti setiap poin yang penilaiannya Bu Nurfi sudah ada di lembar sampai masing-masing, nanti tolong dibaca ya. Oke, silakan berkreasi.
ada Mbak Zalfa, Mbak Wulan, terus Mbak Zulfa sama Mbak Atta. Kita saksikan ya. Oke, beri tepuk tangan. Bagus sekali tadi ya, kelompok 1. Sekarang kita saksikan hasil karya kelompok 2. Are you ready kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Afinka Dilanu Ramadhani, bisa dipanggil Vika. Dan nama saya Indah Syadra Dia, saya dipanggil Nia. Dan nama saya Azhara Besakika, bisa dipanggil Zahra. Dan nama saya Asyifa Meka Azhara, biasa dipanggil Syifa. Kamu tahu nggak sih dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Salah satunya dapat menyebabkan banjir dari level rendah sampai yang tinggi. Terus, gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa melakukan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan botol dan alat makan sekali pakai. Kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong belanja plastik sekali pakai. Tahap terakhir adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan Dan cara menanggulanginya. Jadi, mulai sekarang ayo kita stop membuang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Tadi kelompok 2 menyarankan kita untuk membawa kantong belanja sendiri, kain, betul, agar tidak sering-sering memakai sampah plastik. Sekarang kita saksikan kelompok ketiga. Hai, nama saya Cika dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Dea Azhara Ramadhani, bisa dipanggil Dea. Saya dari kelompok 3. Nama saya Selma, saya dari kelompok 3. Hai, nama saya Bella, saya dari kelompok 3.
konten-konten kakak-kakak tadi sangat luar biasa. Bu Nurfi sangat bangga sekali. Nah, agar lebih bermanfaat, konten-konten tadi silakan diupload di media sosial kakak-kakak masing-masing ya. Yang punya TikTok, yang punya IG atau punya Facebook silakan di-upload. Kenapa? Biar lebih bermanfaat. Sehingga konten-konten kakak tidak hanya mengajak siswa SDN Brayu Blandong, tetapi mengajak masyarakat di luar sana untuk peduli lingkungan. Jadi kesimpulannya pada kesempatan hari ini yaitu pelajaran hari ini kita harus menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih, bumi kita sehat, udara di sekitar kita juga bersih dari polusi. Nah kakak, biar Bu Nurfi tahu pemahaman sampean tentang materi pada hari ini, silakan dikerjakan 10 soal melalui link Word yang sudah Bu Nurfi kirim melalui WA Group. Silakan dikerjakan ya. Oke, gamenya selesai. Kita beri tepuk tangan untuk Kawulan juara pertama. Kemudian yang juara kedua Kak Vika. Yang ketiga Kak Dea. Selamat buat Kak Dea. Oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah, pembelajaran berjalan dengan lancar. Dari kegiatan pembelajaran kita dari pagi sampai siang ini tadi, apa yang paling kakak suka? Apakah bikin kontennya? Apa main gamenya? Apa yang paling disuka? Main game. Bikin konten, seru ya bikin konten. Apakah waktu bikin konten ada kejadian yang lucu-lucu? Ada. Kadang salah-salah tag gitu ya. Intinya pada pembelajaran hari ini yaitu kita harus selalu berusaha menjaga lingkungan agar kita sehat, agar lingkungan kita bersih dan nyaman untuk ditinggali. Sebelum diakhiri silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan Kak. Oke, makasih. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nurfi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ada Ikra Ikvina Salva, bisa dipanggil Salva.
berpotensi merusak lingkungan air. Nah, gini Ham, cara membuang sampah cepat bukan di saluran air. Jangan sampai membuang sampah sembarangan ya guys ya. Video itu jangan sampai ditiru ya teman-teman. Itu hanyalah lelucon. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama saya Afinka Dila Nur Ramadhani, bisa dipanggil Vika. Dan nama saya Indah Dia, bisa dipanggil Nia. Dan nama saya Azhara Masajida, bisa dipanggil Zahra. Dan nama saya Asyifa Meka Azara, biasa dipanggil Syifa. Kamu tahu nggak sih dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Salah satunya dapat menyebabkan banjir dari level rendah sampai yang tinggi. Terus, gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa melakukan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan botol dan alat makan sekali pakai. Kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Contohnya kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong belanja plastik sekali pakai. Tahap terakhir adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Jadi, mulai sekarang ayo kita stop membuang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Hai, nama saya Cinta dari kelompok 3. Hai, perkenalkan nama saya Dea Azhara Ramadhani, bisa dipanggil Dea. Saya dari kelompok 3. Nama saya Sirma, saya dari kelompok 3. Hai, nama saya Mela, saya dari kelompok 3. Dan juga ada yang tidak bisa terurai. Maka dari itu, sampah plastik sangat berpengaruh terhadap generasi muda seperti kita. Buang sampah ke tempat yang seharusnya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Perkenalkan, nama saya Lina dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maila dari kelompok 4. Sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah terlihat indah, semua turut bergembira. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segerakan. Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang memahami gaya hidup zero waste. Simak ya. Zero waste adalah gaya hidup untuk meminimalisir produksi sampah yang dihasilkan dari masing-masing individu yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang disebut dengan TPA. Kemudian ada refuse, adalah gaya hidup zero waste yang berarti menolak penggunaan barang atau kemasan yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari plastik sekali pakai. Kemudian ada reduce, yaitu mengurangi konsumsi merupakan salah satu aspek kunci dalam gaya hidup zero waste. Sebelum membeli sebuah produk, pertimbangkan masa pakai dan daya tahannya. Selanjutnya ada reuse. Upaya mengurangi produksi sampah juga dapat dilakukan dengan sering menggunakan kembali barang atau produk di sekitar.
kita. Selanjutnya yaitu recycle. Mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang dapat digunakan termasuk ke dalam biaya. Recycle akan berulang. Hal ini bisa dimulai dengan memilah jenis sampah mana saja yang mungkin untuk didaur ulang. Kemudian, road. Mulailah memisahkan mana sampah organik dan mana yang non-organik. Sampah yang musuh ini dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang bermanfaat bagi kita semua untuk berkebun dan tidak berketergantungan pada pupuk kimia. Dan terakhir adalah sediksi, yaitu mengadopsi ke hidup zero waste yang dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan, pengurangan limbah sampah, dan penghematan biaya hidup. Meskipun bukanlah satu-satunya solusi, namun setidaknya perlu dibayarkan mulai dari level terkecil.